Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Suryo Wijoyo. Pada kesempatan hari ini teman-teman, aku akan melakukan perjalanan teman-teman menuju rumah beliau Suryo Wijoyo. Karena malam ini insya Allah kita ada kepentingan teman-teman. Jadi harus didiskusikan dulu. Ya minimal nanya-nanya dulu ya. Aku mau diajak kemana sih sama Ki Suryo Wijoyo? Ya. Pengen ya setiap hari kayak gini teman-teman, bisa ngabarin kalian apa yang saya lakukan dan Ki Suryo Wijoyo lakukan, dan rencana apa sih untuk eksplor ke depannya. Video ini sebagai tolak ukur teman-teman. Kalau kalian atau jumlah penontonnya banyak, berarti kan banyak yang support. Push. Desaku kayak gini teman-teman, kampung pelosok. Jam segini aja masih sepi banget, sudah pada tidur. Beda ya dengan daerah kalian, pasti daerah kalian itu ramai. Mungkin bisa sampai subuh warung masih pada buka. Kalau di sini jam 8 itu udah pada tutup teman-teman. Sebentar lagi jalan raya. Bang, ada yang jaga pintu rel. Nah ini jalan rayanya aja sepi banget teman-teman, sudah pada tutup semua.
teman-teman ya, sampai rumah Sriwijaya. Tadi lihat perjalananku, seru nggak teman-teman? Kalau seru komentar ya. Malam ini rencananya mau gimana gini? Ini saya suruh datang ke sini, mau ekspor atau? Aku rencananya itu monyetnya berisik Tutak-tutak. Monyet. Rencananya ngajak kamu ke tempat di Rindra. Ini suara saya. Ya, lengkap dong. Ke rumah di Rindra. Kemarin banyak yang nanyain di Rindra nih. Jadi gini, sebetulnya kemarin di Rindra itu kan yang sudah saya jelaskan kemarin sama kamu, sama penonton juga waktu ekspor sebelumnya ya. Di Rindra keserang dan saya belum sempat tengok gitu. Saya belum sempat tengok. Sebetulnya saya bisa tengok di belakang layar, saya sendiri dari rumah tengok bisa, cuman sekalian yuk buat momen gitu, sekalian bikin momen. Kita datang ke sana silaturahmi sambil bikin momen, itu aja di Rindra kalau mau keluar ya. Terus saya doakan, kita doakan gitu. Kenapa kita nggak ekspor Lampor dulu baru ke Rindra? Nggak ekspor Lampor dulu baru ke Rindra? Kenapa nggak dibalik gitu? Nunggu selesai semua baru kita ke Rindra. Tapi ini kok kayak di tengah-tengah, kita ke Rindra dulu baru ekspor Lampor kan, lanjutin. Alasannya apa ya? Apakah dengan khawatir atau gimana? Ya sebetulnya ya karena khawatir sih, ya bukan khawatir juga sih sebetulnya, karena saya merasa apa ya, bentuk apresiasi sebetulnya. Bentuk apresiasi, kasihan juga walaupun saya tidak berkenan di Rindra datang gitu. Sebenarnya saya tidak berkenalan, saya sebenarnya nggak menginginkan gitu, tapi kan apapun yang dilakukan itu terbaik buat kita gitu. Membantu banget teman-teman. Tapi iya, takutnya kan di mata umum sebetulnya penonton sudah pada tahu. Cuman kan takutnya yang nonton kan nggak semua satu pemikiran, ya kan? Ya. Nggak semua satu pemikiran. Jadi mungkin ada yang wah Ki Suryo bersekutu, Ki Suryo kodamnya di Rindra. Sebelumnya konsepnya kan nggak seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Hubungan saya dengan Rindra itu gimana kan mereka nggak tahu, cuma lihat di layar. Ya toh? Ya, betul. Makanya sebetulnya di Rindra datang itu saya tidak menginginkan dan tidak berkenan sebetulnya. Bukan berarti saya di sini benci atau tidak suka di Rindra menolong kita, enggak seperti itu, nggak apa-apa. Cuman kenapa nggak dari jauh atau pantau dari jarak 1 kilo atau 100 meter, dia juga bisa kok menolong dengan menepis apa kekuatan, dengan menepis dari jarak jauh itu bisa. Mungkin di Rindra mungkin kurang memiliki kepuasan tersendiri kalau langsung terjun ada gitu. Itu menurut saya sih. Padahal sering kita komunikasi kalau sudah selesai ekspor atau pernah di Rindra membantu kita, padahal kita sering banget ngomongin di Rindra ya. Sering. Tapi tetap kekeh. Dia kekeh. Ya. Sifatnya itu loh. Iya. Ya bukan saya membandingkan di Rindra sama hewan. Tapi memang kalau akar itu kesetiaannya ya bukan saya membandingkan dengan anjing ya. Anjing setia banget lah. Iya, betul. Sama. Cuman di sini konsepnya saya tidak memperbudak dia, tidak menjadikan dia kodam atau pembantu saya. Cuman emang itu dia sendiri yang menginginkan gitu. Berarti dia sendiri yang peduli. Seperti halnya si Bawor. Kalau kita naik motor dia nggak mau di belakang, dia di depan. Padahal saya nggak nyuruh dia di depan. Konsepnya kan kurang lebih seperti itu. Bukan ini menyamakan dengan hewan, bukan. Gitu. Makanya semua yang terjadi
momen-momen Direnda saat menolong kita ya, dulu entah sekarang entah dulu entah lalu ya, itu sebetulnya buat pelajaran juga. Itu sosok siluman aja sampai memiliki rasa yang memang peduli yang luar biasa ya toh. Iya betul. Kesetiaan ya toh. Padahal saya sama Direndra itu cuman waktu itu memang pernah saya karantinakan di dalam keris ada beberapa bulan ya waktu itu. Cuman saya sedikit gembleng juga nggak banyak. Cuman ngedidik hal-hal yang positif, hanya seperti itu. Tak kirim doa. Dia sampai seperti itu. Lalu dulu dia kan yo termasuk apa ya, bisa dikatakan bengal ya. Iya, terus kita juga musuh loh dulu. Bad boy, dia kalau dikategorikan remaja itu bad boy. Musuh toh dia sama kita dulu, sampai dia memanipulasi menjadi saya dulu, pernah jadi saya ya. Pernah. Saya toh? Iya. Kan banyak cerita, banyak rekam jejaknya kan. Cuman videonya udah nggak ada sayang. Kopi dalam. Terus ini tentang eksplorasi kita ya. Direnda sudah selesai ya. Direnda sudah selesai, udah dibahas sama Sriwijaya. Intinya nanti malam kita bakal besar. Dan terus tentang stay pokoknya stay tune di aku stay. Ya, muncul malam ini berarti. Siap, muncul malam. Terus soal kemarin kita eksplorasi ada yang ditangkap ya, alhamdulillah. Sosok pocong ya. Sosok pocong yang ditangkap. Apakah sosok pocong yang ditangkap itu dipantau sama jenengan? Apakah ada perubahan atau gimana? Apa belum kelihatan sama sekali? Iya ada lah. Dia jelas. Di dalam botol itu gimana sih keadaan? Dia keadaannya yo nggak bisa kemana-mana sih. Namanya dikurung dia. Apakah kelihatan sama mata telanjang gitu? Enggak bisa ya. Dia kan tak tembusnya dengan mata batin. Oh iya. Saya cuma memberikan, ini baru kali ini ya. Sebenarnya dari dulu kenapa enggak gitu loh. Karena ini beda. Kenapa kok sekarang beda? Kenapa kok saya masukkan botol? Kalau saya pindahkan mungkin dengan mudahnya kita pindahkan di tempat mana. Tapi ini kayaknya beda. Ini katanya kuat, dengan sangat kuat. Kayak yang saya ceritakan tadi, yang sering saya bilang lah, tiga menjadi satu. Iya. Walaupun saya pindahkan, dia bisa balik lagi. Bisa. Karena daya dari lampornya itu, daya ikatnya kuat. Makanya dengan cara saya kurung supaya jerah, nanti benar-benar lampornya tunduk, baru saya lepaskan gitu. Oh, iya. Apakah ada asal usul sendiri, asal usul pocongnya itu dari mana gitu ya? Dari mana, terus namanya siapa, terus sumber kekuatannya dari mana juga gitu? Apa dia mempelajari ilmu tertentu dulunya gitu? Enggak, itu jin lah. Pocong itu jin. Itu bentuk manifestasinya seperti itu. Terus juga itu memang sudah apa ya, kayak berkesinambungan dengan lampor itu sendiri dari dulu. Memang kayak punya apa ya, ikatan. Jadi bisa dikatakan si pocong itu juga salah satu bentuk kekuatan dari lampor itu sendiri. Dan yang saya katakan 3 menjadi 1 itu salah satunya keranda. Kita belum tahu di balik keranda masih ada misterius lagi, saya juga belum tahu. Kita mana tahu lah. Iya tuh. Masalah itu satu kesatuan. Iya. Masih banyak. Kemarin juga pocong juga kan, saya nggak tahu ada pocong, ternyata muncul. Itu bentuk kekuatannya. Iya. Dia bisa mengambil kekuatan dari sosok-sosok, dijadikan satu, jadikan kekuatan, di sumber kekuatan ngumpul jadi satu di dalam diri lampor. Gitu. Kalau secara perihal korban lampor ini enggak itu bukan ya? Bukan. Fix jin teman-teman. Ini kemarin ada yang nanyain ini itu ya, dijawab lagi Sriwijaya tentang lampor, tentang
pocong. Karena pocong juga kan simbolnya simbol kematian tuh. Masih berkesinambungan. Di dalam keranda ada apa? Mayat. Mayat bentuknya seperti apa? Pocong. Jadi kalau ditakar secara logika ya masih nyambung. Iya, betul. Cuman bentuk manifestasinya pocong. Sebetulnya dia itu bentuk kekuatan jin. Lampor sendiri jin. Lampor kan kita yang namain toh. Iya, aslinya pada umumnya kan lampor karena ada keranda ya toh. Yo aslinya ya terserah kita mau namain yo namain lampor aja. Jadi mau namain lampur sama saya, lampur gitu teman. Ya nggak familiar. Tapi ternyata kurang familiar, kurang menarik gitu. Terus dinamain hantu lemper kurang juga. Pokoknya kok agak rancu gitu telinga. Jadi kurang. Kenapa kok kita namakan lampor? Karena di situ ada keranda terbang. Terus ada sosoknya. Yuk kita namain lampor aja, kenapa sih? Biar familiar gitu loh. Iya kan? Ya, asal muasalnya kita nggak tahu itu lampor itu dari mana teman-teman. Ya tahu-tahu aja seperti itu ya. Menarik ya, ternyata di lokasi itu banyak misteri yang belum kita terpecahkan. Ya buktinya aja sampai Direndra turun berarti kan memang bukan hal yang biasa. Iya. Gitu teman-teman. Terus kemarin sempat keserang juga ya. Lampornya ya. Iya, sampai terbakar. Kalau itu terbakar atau enggak nih? Itu jenis bentuk kayak benturan energi, tapi energi itu lebih ke arah lampor. Jadi makanya wujud api itu dekat dengan lampor. Tapi kalau api itu dekat dengan saya, ya saya yang kena. Oh iya. Berarti nggak mati ya lampornya, masih hidup di sana, masih berkeliaran. Berarti situasinya sekarang dia. Cuman kondisinya waktu itu sedikit namanya keserang gitu, tetap kalau bicara manusianya daya tahan tubuhnya pasti lemah, meriang. Itu lu greges. Berarti lampornya sekarang lagi dipijet tuh. Meriang ya. Gitu. Meriang teman-teman. Mungkin periksa ke mantri atau dokter. Wastu. Suntik. Ya namanya hantu mungkin dia bisa menetralisir dirinya sendiri. Sangat bisa. Seperti Direndra mungkin. Ya seperti saya katakan waktu awal, dia itu memiliki kekuatan bisa menghisap energi yang lainnya. Energi alam. Energi yang lainnya bisa menghisap untuk meminimalisir ya. Iya. Menetralisir dan minimalisir. Iya, seperti itu. Jadi dia mungkin kemungkinan malam ini berarti dia udah pulih ya. Bisa. Dia juga kalau kesini nggak berani. Jangan-jangan ini malam ini Kisurya bilang ke Direndra, ayo berangkat gitu, nyamper gitu. Enggak ya? Nyamper yuk. Yuk, mangkat yuk Direndra yuk. Sikat itu lampuran kawan-kawan. Kita buat geng. Gengnya sama jenenge. Ya mungkin ya. Jadi jenenge di dalam Direndra. Ini kalau kita lagi di luar eksplorasi seperti ini teman-teman, menghibur diri. Iya. Melupakan hal-hal yang negatif. Makanya kalau saya live TikTok jangan kaget kalau saya sering bercanda. Soalnya menghibur diri ya. Kapan explore? Aduh. Iya, pertanyaan tunggu itu dulu. Sabar. Kapan explore ini Direndra? Gimana lampor gimana? Sabar dulu. Kita menetralisir dapur dulu. Iya, dapur dulu. Kebutuhan rumah. Ya mungkin sebagian orang menilainya explore itu paling utama ya menurut mereka. Yang saya kadang lucu itu kalau tanya seperti itu mungkin mereka menunggu ya. Menunggu. Yang saya lucu itu pertanyaan yang sudah saya jawab di eksplorasi. Jawabannya sudah saya jawab di eksplorasi. Itu banyak lah saya live TikTok. Banyak banget pertanyaan tapi jawabannya udah ada di eksplorasi. Berarti nggak nonton full. Makanya di situ saya sering tegaskan. Saya nggak jawab lah. Cuman saya jawabnya gini, Mas. Makanya kalau nonton jangan di skip.
Jadi enggak saya jawab, saya jawabannya itu. Itu kan tak tembak langsung. Bukannya saya nggak mau menjelaskan. Di YouTube udah ada semua gitu loh. Penjelasannya itu detail. Iya toh? Apa terus kayak posisi kayak gini itu kan ini kan juga salah satu bentuk kita menjelaskan edukasi juga toh. Kenapa nggak ditonton? Kalau nontonnya cuma berarti ini yang nonton momennya 10.000, berarti 20.000 yang nonton skip, 20.000 skip, 10.000 nonton. Mungkin nonton waktu aku berangkat juga. Iya. Waktu ngobrol kayak gini, nggak ada Kisuryonya di gambar gitu. Iya. Kayak misalkan aku camping, nggak ada Kisurnya saat camping. Padahal yang support juga Kisuryo. Iya. Nggak ada Kisuryo. Nggak ada Kisuryo. Aku unsubscribe gitu. Nggak ada Girendra. Aku unsubscribe. Penampakannya kurang menantang. Wah ini itu. Makanya kalau di TikTok kadang saya suka tak tembak gitu penonton. Yo nyun sewu, saya bukan gimana. Sering tak tembak itu lah. Serius. Sambil bercanda sih. Sebetulnya bercanda, serius juga, cuman agak bercanda gitu. Setengah bercanda, setengah serius, setengah mangkel. Iya, setengahnya lah ya. Setengahnya. Ya untuk teruntuk penonton nih yang nanya, tapi cuma sekedar nanya dan kadang malah nggak subscribe ya. Ya kalau subscribe sih alhamdulillah ya. Untuk yang lain kan kadang ada yang support lebih gitu, ada yang kadang dari MYR itu kan $6 gitu kan, apa namanya, super sticker ya, super sticker itu ya minimal kayak gitu ya. Tapi kalau cuma nonton tapi nggak subscribe itu kadang aku kadang lihat loh penonton ini cuma komentar tapi nggak subscribe. Jadi bantu subscribe teman-teman ya. Dikira beda dalam official. Dikira beda dalam official yang dulu diganti nama. Kok nggak ada notif, subscribe enggak ya nggak ada notif. Sampai tua yang nggak ada notif ya teman-teman. Subscribe ya. Terus Kisur juga sering live TikTok, saya juga sering. Kadang kalian nunggu Beda Alam Reborn di YouTube atau Kisur Wijaya di YouTube, kok nggak tayang-tayang, tonton atau cek TikToknya Kisur Wijaya. Iya, kadang saya suka tenang, santai mas gitu. Eksplorasi kapan santai, tenang. Namanya orang itu punya kebutuhan, namanya orang itu punya kesibukan ya. Iya betul. Emangnya saya repot tiap hari suruh eksplorasi gitu. Ya sama nonton yang lainnya aja. Ya sementara libur nonton yang lain mungkin kayak gitu, atau nonton aja yang kemarin dibolak-balik gitu. Nah, itu lebih jos. Itu lebih jos lagi. Jos, membantu kita. Bentuk support ya lah. Support. Jadi viewernya naik ya. Ya pasti yang dihitungnya 2, dihitungnya 3 ada teman-teman. Intermezzo aja ya teman-teman ya, jangan diambil hati. Jangan, ini kan cuma bercanda gitu. Bercanda. Intinya kayak gitu. Mungkin kalau ada tambahan saat eksplorasi di beda alam Reborn. Paling kayak gitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan besok selesai. Mudah-mudahan, tapi kita nggak janji. Kayaknya sih cepet selesai ya. Keranda tangkap sama Kisur, tangkap banting kerandanya krek gitu kan. Kerannya dipotong-potong. Cekel kerandanya cekel sabut-sabut gitu. Ini nih posisinya. Keranda sabut-sabutnya mau ngelapor. Cepet. Ampun ki, ya wes, aku adus. Aku mulai gitu. Waktu kecil kan kayak nonton gift dulu sih nggak joget, lampornya joget gitu kan, gift sambil digugurita gitu, jadi guling donat. Mengakui kalah. Saya mau kalah, saya menjadi kodam Kisur. Tapi kalau saya muncul, kasih saya kalung atau singa. Pargoy. Inilah kodam Kisur mengakui saya. Give Kisur, give donat Kisur.
disuruh tidak sombong. Saya lo kadang sering kasih di TikTok ya, kadang sering ada pertanyaan ya tak jelaskan, tak kasih edukasi gitu. Pertanyaan yang nyambung gitu loh. Yang kadang saya nggak jawab itu pertanyaan yang sudah ada jawabannya di YouTube gitu. Terus nggak nyambung ada. Iya. Kalau hanya sekilas tentang spiritual ya insya Allah semampu saya tak jawab. Yaudah teman-teman, tutup ya. Maaf ya jika ada salah-salah kata. Iya. Dari Jangan diambil hati. Jangan diambil hati teman-teman. Tentunya kita bersanda. Next time lanjut di Beda Alam Report. Stay tune. Saya Alam dan Isra Jaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur kasih tanpa batas.